Hai guys, dalam rangka menyambut Hari Raya Kartini, saya ingin menampilkan seorang wanita Ibu Kartini hari ini. Beliau adalah Dr. Irina Among Praja. Wanita yang dilahirkan di Kota Bandung 12 Juli 1958 ini adalah wanita yang sukses dalam hidupnya. Dan beliau ingin membagi kesuksesannya dengan banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mampu. Memulai karirnya sebagai Chef District Health Center City of Dili di Timur Timur, dan sebelum mendirikan sekolah kami, beliau menjabat sebagai Deputi Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen UI Esa Unggul Jakarta. Dan setelah itu barulah pada tahun 2001 hingga kini beliau mendirikan sekolah kami di Bekasi. Hasil dari kunjungan dan meeting AAI dengan sekolah kami adalah AAI telah membantu beberapa anak untuk bergabung dengan BBPLK. Is it correct? Ya. Yeah. So, AAI Perancis adalah jembatan dengan sekolah kami untuk mengantarkan anak-anak ini agar mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, agar mereka bisa independen sampai mereka bekerja. Ini adalah pertama kali AAI Perancis bekerja sama dengan sekolah kami, but I'm sure this is the first time but not the last time. Ikuti obrolanku, and then jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka, and kalau nggak suka disuka-sukain. Ini sebetulnya cerita yang hampir rata-rata terjadi di sini, tapi ini Asmi sebagai contoh karena tadi kita ketemu dia. Jadi Asmi itu pada satu hari dia masuk sekolah kok murung, besoknya masih murung, tumben-tumbenan karena itu bukan dia gitu. Terus akhirnya kita tanya kenapa Asmi kok sedih apa, tapi dia nggak mau ngomong. Pokoknya dia berbeda gitu ya, berubah. Akhirnya kita panggil ibunya kan, tadi ibunya kita panggil, ini ada masalah apa kok Asmi tiba-tiba gini berubah. Ternyata yang menyebabkannya itu adalah satu malam di mana orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri. Anak ini tadinya udah tidur, ibunya udah cek, oh udah tidur. Ternyata anak ini bangun dan dia melihat, mungkin dia kaget ya melihat ayah ibunya seperti itu. Kemudian dia bukannya pergi karena dia kayak terkesima gitu kan. Dia terkesima. Nah orang tuanya kaget. Kemudian yang dilakukan adalah anaknya digebugin, dipukulin, dimarahin seperti itu. Sehingga dia jadi trauma. Nah semenjak itu kemudian dia masih sekolah sampai dia selesai ujian. Waktu itu SD, dia udah mau harus ke SMP, tapi kemudian dia gak mau sekolah lagi. Nah akhirnya dia itu tadi dia bilang kan menikah, sampai sekarang udah 3 kali ganti suami, dan anaknya ada 2 dari 2 suami, seperti itu. Itu salah satu sisi yang cukup sedih dengan budaya kita yang kayaknya harus sedikit berubah. Karena kita bukan saatnya lagi menutupi tentang seks, tapi harus terbuka, memberikan pendidikan tentang seks yang benar gitu loh ya. Itu yang saya lakukan. Tapi yang menjadi kendala itu adalah penolakan dari yang kita sebut itu di Indonesia itu kan bicara seks itu masih tabu ya. Nah ini pernah satu cerita lagi, mungkin kalau saya bisa bercerita, saya selalu terus terang sama anak-anak tentang masalah seks, terutama mulai anak-anak itu juga dari kecil. Bagaimana cara datangnya bayi, kita kasih lihat dengan movie ya, dengan film, dan makin besar tentunya makin lebih dalam. Nah terutama yang saya tekankan itu anak-anak kelas 6, karena umur rawan untuk mereka itu mulai akil balik, dan kemudian kayak tadi kan yang kita ketemu juga salah satu, kenapa udah pengen kawin katanya gitu. Kenapa pengen kawin? Takut kehabisan laki-laki atau takut kehabisan perempuan, seperti itu. Jadi kelas 6 itu kita juga ini kan bahwa bagaimana proses hubungan suami istri dan segala penyakit yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak dalam satu pernikahan dan sebagainya. Dan saya juga menerangkan tentang pemakaian kondom. Saya ingin bahwa anak-anak itu mengerti soal kondom, walaupun misalnya pun mereka tidak
belum menikah gitu ya, tapi ya tahu sendiri ya budayanya seperti itu. Paling kurang mereka mulai berkenalan sama kondom dan memakai kondom itu kesatu untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dan yang kedua adalah untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit yang menular melewat hubungan seksual. Tapi kemudian ada satu hal yang lucu. Anak-anak ini bilang gini, "Bu, nggak enak pakai kondom." Lah, kenapa nggak enak? Dia bilang, berbusa katanya. Ah, kenapa berbusa? Saya jadi makin tertarik ya untuk kenapa berbusa, karena setahu saya kondom itu nggak berbusa. Akhirnya saya selidiki gitu kan, saya selidiki dari mana mereka dapat kondom, karena di sini di Indonesia kondom pun menjadi satu sesuatu yang kalau kita beli itu tabu, malu. Dan kalau kita pergi ke supermarket atau kalau di sini tuh namanya Indomaret ya kayak gitu, itu selalu adanya di depan kasir. Jadi kan orang malu nggak mau beli kan, dan pokoknya malu aja. Nah, saya lihat bahwa di sini itu anak-anak itu biasanya kalau mau pacaran ya, itu di kuburan, di perkuburan. Nah, di sini ada deket itu perkuburan Pondok Kelapa. Kuburan itu kan sebetulnya satu tempat yang sepi, dan sekarang kuburannya juga udah relatif bersih gitu ya. Jadi saya perhatiin bahwa yang anak-anak yang pemulung atau apa, mereka ya duduk-duduk lah pacarannya gitu ya. Terus nanti ada yang punya motor ya di motor, anak-anak yang sosial ekonominya lebih tinggi mungkin di mobil seperti itu ya. Tapi mungkin anak-anak dengan sosial ekonomi yang seperti di mobil itu mereka udah ngerti kan pakai kondom. Nah, biasanya kalau pulang terus kondomnya kan daripada kebawa ke rumah nanti ketemu dibuang begitu aja kan. Nah, inilah yang kemudian dipungut oleh anak-anak, kemudian dicuci sehingga mereka bilang berbusa. Yang seperti itu. Jadi rasanya ya kadang-kadang saya bilang kesana mentok, kesini mentok. Saya sendiri iya. Karena kita juga nggak bisa membagikan kondom freely, itu akan menjadi masalah buat saya karena akan dihujat oleh para pemuka agama yang mereka mengatakan bahwa saya membiarkan hubungan suami istri di luar nikah. Padahal maksud saya, toh mereka juga melakukan kok, kenapa nggak kita arahkan supaya tidak ada ekses-ekses yang buruk akibat itu. Tapi ya memang nggak mudah untuk melawan itu di Indonesia. Mbak Ina tadi kan Mbak Ina udah cerita tentang kerjasama Mbak Ina dengan JIS ya. Kalau seandainya Mbak Ina bisa kerjasama dengan AAI, apa yang kira-kira Mbak Ina harapkan dari AAI? Mbak Ina mungkin bisa sampaikan supaya ketuanya Ibu Jenny dan semua member AAI yang baik hati bisa dengerin keinginan dari Mbak Ina yang superwoman ini. Kalau mau dibilang apa harapan saya untuk AAI atau dan sebagainya, saya itu siapalah yang berani berharap. Saat ini mungkin Novi sudah lihat apa yang kita lakukan di sini seperti ini. Ya saya malah akan balik bertanya, ya terserah apa yang bisa dilakukan oleh AAI itu untuk mungkin mau membantu apapun ya, yang ngelihat kan tadi ada kolam, ada ini, ada itu apa yang dimiliki oleh AAI dalam segi kemampuan maupun teknologi atau whatever, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau saya harus berharap, saya nggak pernah punya harapan karena saya selalu bekerja, karena kalau orang punya harapan kan harus pastinya siap untuk kecewa ya. Saya nggak mau, jadi saya hanya bekerja saja. Kalaupun ada sesuatu yang indah, that's nice. Tapi saya nggak pernah obsesi dengan harapan karena saya nggak pernah mau kecewa. Jadi ya begini aja. Kalaupun ada nanti bantuan berupa pemikiran, teknologi yang bisa saya terapkan, I really appreciate it. Kebutuhan apa yang sekolah kami butuhkan pada saat COVID ini, Mbak? Yang paling mendesak nih Mbak Ina butuhkan saat ini apa nih, Mbak? Sebetulnya saya itu COVID ini memang sesuatu sekali ya. Banyak sekali sebetulnya yang harus kita pikirkan, yang harus kita butuhkan gitu. Karena intinya adalah menjaga agar anak-anak ini tetap sehat. Dan juga keluarganya tentunya, karena kalau anaknya aja cuma sehat juga nggak masalah. Dan mungkin kalau saya lihat ini sekarang ini adalah saya punya kolam di situ.
sekolah kami ini punya kolam, bukan saya yang punya. Dan kolam itu selama ini sebetulnya kita pernah coba segala macam ya, budidaya ikan, ini itu, tapi nggak pernah bisa sukses. Sekarang air kolam itu saya pakai untuk nyiram tanaman aja, karena ya boleh dibilang air kotor. Sementara untuk air bersihnya kita bikin sumur, sumur pompa air tanah ya. Saya itu sebetulnya salah satu juga yang ini kan di Indonesia ini orang-orang itu masih tergantung sama air tanah ya. Sementara air tanah itu kalau diambil terus mungkin pengetahuan saya ya tanahnya turun ya makin lama atau seperti itu. Kenapa ada kolam yang seperti ini? Apa bagaimana ya caranya biar kita bisa manfaatin untuk yang lebih lagi gitu kan? Apa dibikin penjernihan kali ya supaya bisa kita manfaatkan untuk mandi, untuk masak, untuk cuci juga seperti itu. Karena di situ ada mata air sebetulnya. So itu positif ya karena Itu ada mata airnya. Yang dulunya memang ditimbunin sampah dan sampahnya juga kan saya nggak tahu how deep sampah itu sekarang. Karena waktu itu saya coba tanam ikan lele. Yang waktu kita mau panen itu susah sekali karena dia masuk-masuk ke dalam sampah. Nah, waktu itu ada temen yang penasaran, terus dia kita pompa yuk. Pompa air segitu mau dipompain kemana? Dibuang kemana? Akhirnya kita bikinlah dia bantu ya bikin pakai pipa gitu. Di sebelah sana kan ada kayak sungai kecil kan. Iya. Kemudian ternyata ikan lelenya udah sebesar bayi. Dan itu jadi susah kan untuk bagaimana kita mau konsumsi ikan segede gitu. Akhirnya kita coba tanam ikan yang lain, ternyata masih banyak lele-lele yang di dalam, jadi ikan itu dimakanin. Gitu. Jadi sampai sekarang ini karena di belakang sekolah itu udah jadi pemukiman orang-orang, mereka ninggiin dong tanahnya kayak tadi kan Novi bilang lihat ya, iya bahwa mereka bilang banjir masuk, akhirnya mereka tinggi-tinggiin. Nah disitulah kemudian kita ini airnya jadi tidak bisa mengalir lagi karena mereka jadi lebih tinggi. Jadi kita jadi kayak kolam sekarang. Jadi kalau banjir itu kita menampung segala dan kapasitas kolam itu kan cuma segitu. Jadi kalau dia penuh ya kita juga banjir. Seperti itu. Tapi kalau air itu kemudian dengan saya juga nggak ngerti teknologi apa yang ada sekarang bisa kita sirkulasi daur ulang masuk barangkali gitu lebih baik gitu. So, ini udah dicatat nih Mbak ya. Sudah aku catat So guys, sampai di sini dulu percakapan aku dengan Mbak Ina. Obrolan yang sangat menarik, yang mendidik. And then untuk kalian yang mau membantu sekolah kami, kalian bisa bantu ke rekening sekolah kami. And then jangan lupa ya untuk like and subscribe my channel. Oh ya, and share in your social media. Makasih ya. Bye.